jemaat GKPA Penjernihan. Selamat beribadah pada tanggal 26 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Madihita, Horas. Ia Minggu sedarion digoarido Minggu Papituhon Dung Trinitatis. Doho topik kasih sebagai perintah baru. Atong tapukama parmingguatta taparade endeta sian buku NDA Kola Mandailing nomor 11 ayat 1 doho 2 ayat 2 jongjong maruas. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Yesus, martua maakkan namale dohot namanguas mida hati goran, aken nagiot pabutongon dolahi muse, martua mahalak na ias rohana, ake halahima nagiot marnida debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang. Haimin pangido tuho sailehen matuhami tondi ni hasitongan dohot dame. Aco takas hami boto nasa job ni rohamu. Jana urupi mahami patulus koni sian nasa rohanami dohot gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Juguk maruas. Tapuji Tuhata sian buku NDA Kola Mandailing nomor 284 ayat 1 dohot 2. Do
Tapaihutihun majolo tona napapituhon dohot pasalapatkon dohot astuanna songonon mahatana. Tona papituhon ulang ho markarusuan dia maastuanna ulang so debata biar dohot holong ni rohatta aco patun jana badia hobarta dohot pambainata asa barang ise na marbagas holong jana patun marohana didonganna saripei. Tona pasalapatkon ulang homanakko dia maastuanna ulang so debata biar dohot holong ni rohatta aco ulang tabuat pitis dohot arta ni dongata sangat takicu ibana di namar jagal tapi anso dohot mahita paulihon bope manjagohon arta dohot hangoluanna. Amen. Atong raprim mahita mangidogogo sian debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami patuluskon na hombar tutonami. Amen. Tapuji Tuhata sian buku ende akola mandailing nomor 300 sada ayat sada dohot 2 ayat 2 jongjong maruas. Tatopoti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jana ama para siroha. Nada job rohamu mida hamatean ni perdosa. Mulak manian perjahati manadik kondalanna. Aco mangolu ibana. Ido dipangido rohamu. Harani ima dibain hami pangido say attahi mauhummu. Aco ulang be mangonai tuhami, say sesa sude dosa nami, aco mangolu hami di bagasan asini rohamu, say pargogoi mahami, aco margogo, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata, taringot Tuhan sesaan ni dosata. Mucat pe akadolok jana humutur dohotor, tapi holong ni rohakku nada mucat sian ho. Jana janji hadameotku nada morot sian ho. Ninna Tuhan na makaholongi ho. Hasangapan madi debata na diginjang. Amen. Tapuji Tuhata sian buku ende akola mandailing nomor 270 ayat sada dohot ayat tolu. Sai gudang do ibu ni roha ni demoto Jehovah ulang ni dukun cuma iba
Tabige mahatani dibata epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Imamat 19 mamukasian ayat 9 lalu tu ayat 18 na ibasahon ni sadaruas sian wilayah sada dohod 2. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Tapi gabe napa tulus hatai mahamu, ulang hum nama nangi-nangi sajo, atso ulang di paoto-oto hamu dirimunu. Amen. Tabegema ende puji-pujian, sian paduan suara, serafim harmoni. Mighty God and gentle air, Lord of all creation, how we long to know you, how we strive to serve you. Help us now to love you even more. Give us humble hearts to praise you, and listening ears to hear your voice, willing hands to serve you, thankful spirits to rejoice. Lord of all, we adore you, and we bring this prayer before you. Create in us humble hearts. When our thoughts are proud, remind us of the grace you freely gave. When we lose our way, Lord, find us, draw us close to you again. Give us humble hearts to praise you, and listening ears to hear your voice, willing hands to serve you, thankful spirits to rejoice. Lord of all, we adore you, and we bring this prayer before you. Create in us humble hearts.
Give us humble hearts to praise you, and listening ears to hear your voice, willing hands to serve you, thankful spirits to rejoice, Lord of all, we adore you, and we bring this prayer before you. Create in us humble hearts. Amen. Tapuji Tuhatta sian buku ende akola mandailing nomor 86 ayat 2 dohot ayat tolu jongjong maruas. Tao kuma ahnadung tahapur saya songon dongakta sahapur saya andi portibion rap mahita mandok. Au por saya di debata amanasun markuaso namano palangit dohotano. Au por saya di Yesus Kristus anak ni debata nasasadai tuhatta. Nani tubuhon ni tondi parbadia, nani anakon ni bujing-bujing si Maria, namanaon parsahitan taran Pontius Pilatus, diparsilakon mate nitanom manuat tu banua toru ngot sian halak na mate di ari patuluhon manaik tu banua ginjang juguk di siamun ni debata amanasun markuaso mula kia musesiani manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persaya ditondi perbadia sada parlagutan ni halak Kristen na badia pardonganan ni halak Kristen na badia hasesaan ni dosa hangongot ni pamatang, dohot hangeluan na somatak. Amen. Juguk maruas.
tabegema ende puji-pujian, sian persekutuan perempuan gabungan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tapuji Tuhan sian buku ende akola mandailing nomor 137 ayat 1 dohot 2. Iya nama
Tikting tabasa madiwarta jemaat PDF na dikirim ni koordinator sintua wilayah masing-masing. Masuk mahita tu sosialisasi ibadah new normal 2 Agustus 2020. Shalom, Horas Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hingga sampai saat ini kita beroleh kesehatan dan kekuatan, itu semua oleh karena kemurahannya. Dan berita sukacita bagi kita, bahwa pada tanggal 2 Agustus tahun 2020, kita akan memulai ibadah di gereja. Puji nama Tuhan. Namun, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita dengarkan bersama sebagai pokok-pokok penting dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di gereja kita. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah minggu, maka dengarkanlah pokok-pokok penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa jemaat yang dapat beribadah di gereja harus dalam kondisi sehat. Dan untuk jemaat yang dalam kondisi badan kurang sehat, dapat beribadah dari rumah masing-masing lewat live streaming. Yang kedua, jemaat yang tidak disarankan mengikuti ibadah di gereja adalah anak sekolah minggu. Yang berikut, lanjut usia atau berusia di atas 60 tahun ke atas, yang rentan tertular sakit penyakit. Yang berikut, orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19, termasuk obesitas, termasuk diabetes, penyakit jantung, kehamilan, penyakit kanker, atau daya tahan tubuh lemah disarankan untuk beribadah dari rumah. Yang ketiga, jemaat yang beribadah sebaiknya mengukur suhu tubuh dulu pada malam dan juga pada pagi harinya. Dan bagi jemaat apabila suhu tubuh lebih dari 37,3 disarankan untuk beribadah dari rumah masing-masing. Yang keempat, jemaat yang ke gereja wajib menggunakan masker medis dan mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer di tempat yang sudah ditetapkan di depan pintu masuk gereja kita. Yang kelima, selama ibadah berlangsung, jemaat tidak diperkenankan untuk melepaskan masker atau berbicara dengan jemaat yang lain. Dan apabila sesuatu hal sangat penting dan mendesak sehingga harus membuka masker, maka jemaat disarankan untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Dan yang keenam, selesai ibadah, tidak perlu bersalaman. Dan bagi jemaat tidak disarankan untuk berkumpul-kumpul di gereja. Namun langsunglah pulang ke rumah masing-masing. Yang ketujuh, sintua petugas protokol kesehatan akan menjalankan protokol saat jemaat memasuki gereja dan selalu memperhatikan serta mengingatkan jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian protokol ibadah yang perlu kita perhatikan bersama. Dan jika ada di antara kita yang tidak bisa mengikuti ibadah setelah mendengarkan pokok-pokok penting dari protokol kesehatan ini, maka kami menyarankan untuk tetap mengikuti ibadah dari rumah dimulai pada pukul 9.30 WIB. Amang inang ibadah bersama keluarga di rumah tidak mengurangi nilai hakiki dari sebuah persekutuan. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah live streaming, mari tetap ikuti dan patuhilah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan untuk kepentingan kita bersama. Karena hanya dengan ketaatan kita, maka akan lebih memudahkan memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Saya juga menyarankan bagi kita semua untuk tetap bersama berdoa, mendoakan bangsa dan negara kita ini, sehingga Tuhan memulihkan kita kembali. Dan pada akhirnya kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah minggu di gereja dalam keadaan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas. Salam amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus.
Marilah kita siapkan hati pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan kepada kami, keluarga lepas keluarga dalam 1 minggu ini, masih memberi kami berkat kesehatan dan kekuatan, walaupun dalam pandemi corona. Kami mengucap syukur karena kami masih dapat beribadah bersama-sama saudara-saudara kami, walaupun melalui online. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pelayanan di dalam gereja dalam 1 minggu ini dapat berjalan dengan baik. Begitu juga kegiatan-kegiatan kategorial dan sermon-sermon berjalan dengan baik melalui via Zoom. Sermon gabungan PP, sermon PKB, sermon majelis, sermon lansia, pelajar CD, dan sermon guru-guru sekolah minggu. Begitu juga ibadah sekolah minggu telah dimulai pada tanggal 19 Juni melalui live streaming. Kami juga berdoa di mana pada tanggal 2 Agustus gereja akan mengadakan ibadah kembali dengan mengikuti protokol kesehatan sekaligus live streaming. Ya Tuhan, mampukan para PHP, majelis, dan seksi kesehatan untuk menjalankan ibadah ini, dan jemaat-jemaat mengikuti ibadah adalah yang sehat dengan protokol kesehatan, dan yang lansia mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, yang dalam pemulihan di rumah, Bapak Andrian Gonti Siregar, Bapak Orlando Huta Suhud, Bapak Christian Huta Galung, Nyonya Dartini Ritonga Burupane, Nyonya Mastiar Siregar Boru Batubara, Bapak Peter Michael Siregar, Nyonya Tiurma Siahaan Boru Siregar. Ya Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Yesus melawat mereka dan memberi kesembuhan. Begitu juga pengobatan yang mereka jalani, Tuhan berkati dan cukupkan kebutuhan mereka. Begitu juga keluarga yang merawat dan menjaga, Tuhan beri kesehatan dan kesabaran. Kami juga berdoa untuk peduli kasih COVID-19 dan seksi diakoni sosial untuk membantu dan berbagi sesama untuk jemaat yang membutuhkan berupa sembako. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi bantuan dan program ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, dalam 1 minggu ini ada 8 jemaat yang berulang tahun. Kiranya dengan bertambah usia 1 tahun lagi, semakin bertambah syukur mereka yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur ada 2 keluarga yang berbahagia. Bertambahnya 1 tahun lagi ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan sukacita dalam keluarga. Ya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Amang Pendeta Ramli Hutapea di dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan dan berkata-kata seturut dan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga yang mendengarkan, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu itu menjadi kekuatan iman kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kepada pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri dan para pejabat yang berwenang, mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Kiranya Tuhan berkatin, supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan. Apalagi pada masa pandemi ini, biarlah hikmat dari Tuhan menyertai para pemimpin kami di dalam bekerja dan membawa negara ini dalam kedamaian. Ya Tuhan, kami juga memohon ke dalam tangan kasih-Mu bagi orang-orang yang kena PHK karena dampak wabah ini. Kiranya Tuhan memberi jalan terbaik serta kekuatan untuk menjalani ini semua. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan para relawan yang menangani pandemi ini.
dan mengobatin orang-orang yang kena wabah corona. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Begitu juga keluarga mereka, Tuhan beri kesehatan dan kesabaran. Kami juga berdoa supaya pandemi ini berlalu dan kami dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Bapa, inilah doa ucap syukur yang dapat kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, dan sempurnakanlah doa syafaat kami ini. Kami juga memohon ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabege majolo hatani debata, nagabe ojahan dihita palagut haulta, kantong na parjolo dohot paduahon, imana tersurat di Poda 11 ayat 24. Adong dohalak na burju mangalehen, tapi mur martamba kayo. Adong donasun hemat na mur pogos. Amen. Marende mahita sian buku ende akola mandailing nomor 133 ayat sada dohot ayat tolu. Tabege ma ende puji-pujian sian persekutuan kaum bapa. Nabas adoroham diam, O Yesus Tuhan ki. Diikut doa tunarau, membuat rohaki. O Tuhan utopo hima,
Saya siroham sai sesama dihormaton diki. Oh Yesus saya siroham najat pada lam ias baen rohako Ias baen rohako asal saya sonang-sonang Saya sonang-sonang Atong tapasonang marohata martangiang mahita. Damena sumurung sian Tuhan di bata ama namanggohi saluhut roha. Ima namangarajai jana namanyondangi roha dot pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ujahan jamita nadinggan di mingguta sedarion minggu papituhon dung Trinitatis. Minggu ketujuh setelah Trinitatis. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Judul nats Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Songonima saatna ta sambut mamarhite endeta. Oras amang inang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam rindu, salam sehat buat kita semuanya. Pada hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, dan kita tetap bersyukur dan selalu berdoa agar wabah virus corona ini segera berlalu dan kita senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan yang dari Tuhan. Berbicara tentang kasih, inilah topik renungan kita dalam ibadah minggu hari ini. Kasih sebagai perintah baru. Kasih seringkali kita ucapkan atau kita katakan, dan juga
kita lakukan, kita perbuat. Apakah itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persahabatan kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Dan betapa indahnya kasih itu bila terwujud dengan baik. Namun bagaimana dalam situasi pandemi COVID-19 ini, apakah kasih itu semakin baik, semakin meningkat, semakin besar, atau sebaliknya? Karena sebagian ada mengungkapkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, kasih ini semakin memudar, semakin menurun, dengan alasan tidak bisa lagi seperti yang dulu sebelum masa COVID-19. Kita bisa saling bersalaman, saling bergaul bersama secara dekat, ada yang merangkul, ada yang berjabatan tangan dengan erat, dan seterusnya. Nah, di masa-masa COVID-19 ini itu sudah tidak terjadi lagi. Bahkan seorang anak kepada orang tuanya sudah tidak seperti dulu lagi dalam bertemu, bertatap muka. Ada sebagian dia hanya dari jarak jauh menyapa, memanggil orang tuanya, dan tidak berani untuk dekat, tidak berani bersalaman, apalagi tidak berani saling berpelukan, karena itu sangat rentan, sangat bahaya untuk penyebaran COVID-19. Apakah kenyataan ini masih bisa kita rasakan yang dinamakan kasih itu atau saling mengasihi itu? Nah, kita sendiri bisa memberikan jawaban masing-masing, pendapat masing-masing, tapi yang jelas perintah baru yang ditekankan dalam nats renungan kita adalah supaya kasih itu tetap terwujud dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui bahwa kasih adalah perasaan sayang, perasaan mencintai, dan itu diungkapkan, kemudian diwujudkan dalam perbuatan atau juga dalam pemberian. Orang yang mengasihi pasti memberi perhatian, memberikan sesuatu. Namun orang yang memberi belum tentu mengasihi. Orang yang mengasihi pasti memberi, namun orang yang memberi belum tentu mengasihi. Ada juga yang mengatakan hidup tanpa kasih bagaikan sayur tanpa garam, hambar rasanya. Ada juga yang mengatakan kasih itu bermacam-macam. Ada kasih karena ada yang diinginkan, ada sesuatu yang menjadi tujuan dari ungkapan tersebut. Kita mungkin sudah sering mendengar tentang adanya 4 jenis kasih. Ada yang dikatakan kasih filia, yaitu kasih persahabatan. Kalau dia bukan sahabatku, maka aku tidak mengasihi dia. Kemudian ada kasih eros, kasih hawa nafsu, atau kasih asmara. Ada juga kasih storge. Ini hubungan saudara, kekeluargaan. Kalau dia bukan keluarga atau saudaraku, maka aku tidak perlu mengasihi. Tapi yang terindah, yang terbesar, yang Tuhan kehendaki adalah kasih agape. Kasih yang tulus tanpa syarat, kasih yang sejati, kasih yang sempurna. Dan itu hanya terjadi jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam teks firman Tuhan ini, khususnya dalam Yohanes pasal 13, dijelaskan tentang Tuhan Yesus yang akan segera menghadapi penderitaan atau kesengsaraan. Dia ditangkap, dia juga dijebak, kemudian dia dikhianati oleh Yudas Iskariot, dia disangkal oleh Petrus, dan banyak hal lagi yang harus dia hadapi. Dia akan pergi meninggalkan dunia ini dan kembali ke rumah Bapanya di surga. Namun Yesus tetap mengasihi para muridnya, tetap menunjukkan kasih itu bagi semua orang.
Yesus telah memberikan teladan yang baik tentang bagaimana kasih yang sesungguhnya. Itulah sebabnya sumber kasih agape itu hanyalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan konteks kita saat ini di masa-masa COVID-19 ini? Apakah masih bisa terwujud, bisa terjadi, bisa kita lakukan kasih yang sejati itu? Apalagi di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah berbagai pergumulan, apakah di antara kita masih tetap saling mengasihi? Tuhan pasti melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di hati kita, di pikiran kita, dan segala kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini. Topik renungan kita adalah kasih sebagai perintah baru. Mengapa kita perlu memiliki kasih? Jelas jawabannya, karena mengasihi itu adalah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada semua para pengikutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan nats ini. Ya, ada dua pokok penjelasan yang perlu kita perhatikan dari nats ini, yaitu yang pertama, kemuliaan Yesus diwujudkan melalui penderitaan dan kematiannya. Ayat 31 sampai dengan ayat 33. Melalui penderitaan dan kematian Yesus, kemuliaan kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia berdosa diwujudkan dengan sempurna. Ya, itu sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 3:16, dan kita mungkin sudah banyak yang menghafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kasih Allah yang begitu besar, yang telah diwujud nyatakan di dalam Yesus Kristus, yang dikorbankan untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan kepastian untuk beroleh hidup yang kekal. Ya. Setelah Yudas pergi keluar dari perkumpulan Yesus bersama para muridnya, Yesus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Maksud dari perkataan Yesus ini adalah tentang penderitaan menuju kematiannya yang sedang terjadi. Kematian itu adalah waktu kemuliaan Yesus, karena Yesus adalah utusan Allah yang akan melaksanakan rencana keselamatan yang dari Allah. Dengan ditinggikan pada kayu salib, maka kemuliaan Yesus juga adalah kemuliaan bagi Allah. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, kembali kepada Bapanya. Melalui penderitaan dan kematian Yesus dan Bapanya dipermuliakan sebagai wujud nyata dari kasihnya yang begitu besar, yang begitu sempurna bagi kita semua manusia yang berdosa. Yang kedua, perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kasih sangat ditekankan dalam nats ini, karena Yesus telah menunjukkan lebih dahulu bagaimana kasih yang sesungguhnya. Dia sudah menyadari bahwa tidak lama lagi Ia akan meninggalkan para muridnya. Yesus akan menghadapi penderitaan dan mati di kayu salib, kemudian naik ke surga. Maka pesan, perintah yang harus dipegang, dipedomani dan dilaksanakan para muridnya adalah agar mereka melakukan perbuatan kasih. Mengapa kita perlu hidup saling mengasihi? Jawabannya, pertama, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Yesus memberikan perintah baru kepada kita agar saling mengasihi. Perintah selalu berasal dari atasan kepada bawahan, atau dari yang memiliki otoritas yang tertinggi kepada yang di bawahnya. Bawahannya patut mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Ya, sebagaimana para prajurit patuh terhadap komandannya, apapun yang dikatakan, apapun yang diperintahkan,
komandannya, dia harus wajib mengatakan, siap komandan, untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Yesus telah menunjukkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati itu melalui pengorbanannya, melalui contoh, melalui teladan. Ya. Dia tidak hanya memberikan perintah, tapi telah lebih dahulu memberikan contoh teladan yang baik untuk diikuti oleh para muridnya. Yesus yang rela berkorban, mati bagi kita, itulah bukti tentang arti kasih dan mengasihi. Yesus telah berkorban dan mati bagi kita, itu juga patut menjadi dasar, menjadi pedoman bagi kita untuk tetap setia, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Dalam ayat ini dikatakan, kamu harus saling mengasihi. Inilah perintah baru, perintah yang patut dilaksanakan. Sesungguhnya perintah baru ini bisa saja dikatakan tidak baru, karena dalam perjanjian lama itu sudah tertulis sebagaimana di Imamat pasal 19 ayat 18 tentang saling mengasihi. Penekanan baru di sini lebih ditujukan kepada tindakan kasih, mewujudkan kasih dengan cara yang baru, bukan hanya dalam perkataan tapi dalam perbuatan, dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Ya. Artinya kasih yang ditunjukkan Yesus menjadi dasar dan tindakan dari tindakan kita, ya. Pola hidup kita, pola persekutuan kita yang diikat, dipersatukan dalam kasih. Alasan yang kedua atau jawaban yang kedua, karena dengan saling mengasihi kita disebut murid-murid Yesus. Artinya kalau kita tidak saling mengasihi, ya kita tidak pantas disebut murid-murid Yesus atau pengikut Yesus. Dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita menjadi saksi Kristus karena kita mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Kristus, apa yang diperintahkan Kristus, yaitu agar saling mengasihi. Jika Yesus hidup dalam kasih, maka kita pun harus hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih membuat kita berbeda dengan orang lain. Hidup dalam kasih bukan saja membuat kita berbeda dengan orang lain, tetapi membuat kita diterima semua orang, sehingga nama Yesus dimuliakan dan kita semuanya mengalami sukacita dan damai sejahtera. Amanginang, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kata kasih terlalu mudah untuk dikatakan, diucapkan. Akan tetapi bagaimana dalam penerapannya? Yesus menegaskan bahwa tanda utama menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah harus memiliki kasih. Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita, membuktikan kasihnya yang begitu besar melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita dari belenggu dosa. Apakah kasih itu? Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya, tidak pendendam, indah parhosom, indah parlate, ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Dalam kasih ada kesabaran. Demikian juga dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Dalam ayat ini tertulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih, dia tidak memiliki kebencian, dendam kepada sesamanya. Jadi sangat heran ada orang yang berkata tentang dirinya, saya mengasihi Allah, saya beribadah kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, tetapi masih menyimpan kebencian, masih memegang permusuhan, tidak ada pengampunan. Apakah ibadah dan doa kita layak di hadapan Tuhan? Ya. Oleh karena itu, kasih harus menjadi bagian hidup orang percaya. Jika tidak, berarti kita bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Sekalipun kita mengatakan bahwa kita ini seorang Kristen, setiap minggu ke gereja, setiap hari berdoa, rajin beribadah, tapi tanpa kasih, itu tidak benar-benar sebagai pengikut Kristus yang sejati. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Standar kasih kita adalah kasih agape, yaitu kasih Allah yang telah nyata dalam pengorbanan Yesus, yang menjadi dasar dan pola hidup kita sebagai pengikut Yesus. Di dalam Yesus Kristus, kita yang percaya dimampukan untuk mewujudkan kasih agape dengan pertolongan Roh Kudus. Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya adalah persekutuan yang hidup dalam kasih, yang dipersatukan dalam kasih, bukan persekutuan yang saling menggigit, saling fitnah, saling berselisih, bertengkar, atau bertikai. Yesus menghendaki agar kasih yang berdasar pada kasih-Nya yang sempurna itu haruslah senantiasa mewarnai, mendasari persekutuan kita, keluarga kita. Ya. Kasih itu harus selalu ada dan tersedia dalam hidup orang percaya. Saling mengasihi adalah cara hidup yang melekat dalam diri orang percaya, para pengikut Yesus. Persekutuan dan keluarga yang saling mengasihi adalah persekutuan yang kuat. Persekutuan dan keluarga yang dipenuhi kedamaian dan sukacita. Oleh sebab itu, marilah kita bangun hidup persekutuan kita dengan semangat saling mengasihi. Marilah kita tetap saling mengasihi, karena kasih adalah perintah baru dari Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Amin. Tajagit mamarhite endeta. Amin, amin, amin. Natutuloy. Say marangolo wala persayai. Say marangolo wala persayai. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama dalam ibadah minggu hari ini, yang menekankan agar kami melaksanakan kasih sebagaimana perintah baru yang Engkau berikan kepada kami, para pengikut-Mu. Biarlah perintah baru yang Engkau sampaikan boleh kami wujudkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, agar kami memiliki kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang berkenan bagi Allah dan memuliakan Allah, serta menjadi sukacita dan berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kekuatan, pertolongan dan bimbingan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mewujudkan kasih itu dan kami saling mengasihi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kami. Kami melakukan apa yang baik yang berkenan kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa setia memuji memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marende mahita sian buku ende akola mandailing nomor 140 ayat sada dohot ayat 4
muda sata hidongan. Dina marende hita tapalagut ma haul napa tuluhon. Tapasahat ma haul taon tu dibata aco di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale dibata amanami na di Banua Ginjang. Odo harwani sude silele na denggan dok sidua na sanggam. Hami pasahat ma sian nelehmi tu hami gabe hal nami tuho. Sai jagit mai gabe uap na khusus di depanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Aco mai pergunahon haulon lau patum rajanmu di tengah-tengah di perlakutanmu doh di portibion. Sayukap marhonami marhite-hite tondimu. Acumur hami tanda silelen mitu hami. Acumur ringgasan menepun terima kasih Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, pinurbadia ma guarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di Banua Ginjang son musai di tanoon. Len ma di hami pangun nami ganupari sadarion. Sesa madosa nami songon hami manyesa dosa di dogan nami namar dosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Jagit kamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahu. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jana asi marohana midaho. Di adupun Tuhan debata ma bohina tuho jana di pasahor ma damena diton dimunu. Amin.
Amang Inang. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, salam rindu. Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah kita tetap semangat menghadapi kenyataan hidup ini. Kita tetap setia untuk terus beribadah kepada Tuhan. Horas. Shalom. Selamat hari Minggu kepada Amang, Inang, anak-anak kami Naposo Bulung, dan jemaat yang dikasihi Kristus. Secara khusus juga selamat hari Minggu kepada rekan-rekan saya dari Persekutuan Kaum Bapak. Mewakili pengurus kategori PKB, saya mengucapkan terima kasih secara khusus atas peran serta dari rekan-rekan PKB, terutama telah mengikuti sermon PKB via Zoom dalam 5 bulan terakhir. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita diskusikan bersama semakin memperkuat keimanan kita kepada Kristus. Jangan lupa ya, pandemi COVID-19 belum hilang dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap menjaga kesehatan. Rajin mencuci tangan, jaga kondisi tubuh, gunakanlah masker pada saat bepergian, jaga jarak, dan tidak lupa istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi dan asupan vitamin. Sesuai keputusan majelis di gereja kita, mulai Minggu 2 Agustus 2020 mendatang, gereja kita akan menyelenggarakan ibadah di gereja yang disertai dengan liputan secara live streaming. Tentunya ibadah di gereja di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung membaik ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Protokol tersebut telah beberapa kali disosialisasikan via warta jemaat maupun melalui penjelasan oleh para sintua wilayah, serta penjelasan langsung dari Inang Pendeta Perlagutan dalam ibadah Minggu online lalu dan di ibadah Minggu online hari ini. Untuk itu, kami mengajak kita semua, mari luangkan waktu membaca, memahami dengan baik protokol kesehatan tersebut agar kita semua bisa tetap sehat dan tidak terkena wabah COVID-19 ini. Bagi jemaat yang akan ikut beribadah di gereja di era new normal ini, pastikan ya Amang dan Inang dalam kondisi badan kita sehat. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh di malam hari sebelum besok kita ke gereja. Dan di pagi harinya sebelum kita berangkat ke gereja. Pastikan suhu tubuh kita tidak melebihi 37,3 derajat Celcius. Karena apabila dalam pemeriksaan suhu oleh petugas di gereja ditemukan ada jemaat yang melebihi suhu tubuh 37,3 derajat Celcius, maka kepada jemaat tersebut dimohon untuk pulang ke rumah dan beribadah di rumah saja. Untuk ibadah di gereja di era new normal ini, gereja juga telah menyiapkan liputan ibadah secara live streaming. Bagi jemaat yang tidak ingin datang ke gereja, dapat mengikuti ibadah di waktu yang sama dengan jemaat lain yang sedang beribadah di gereja secara live streaming. Oleh sebab itu, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Kristus, rajinlah berdoa, minta pertolongan Tuhan. Jaga iman, jaga kesehatan kita masing-masing. Rajin cuci tangan. Pakailah masker pada saat bepergian. Jaga jarak. Senantiasa mengikuti peraturan dan himbauan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati jemaat GKPA Penjernihan dimanapun kita berada. Horas, horas, horas. Salam. Selamat hari Minggu, Amang, Inang, seluruh jemaat GKPA Penjernihan. Dan selamat hari Minggu kepada teman-teman kami Persekutuan Perempuan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kami rindu kita dapat bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu di Gereja Penjernihan. Sabar ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Jangan lupa
Ditunggu sermon Zoom Persekutuan Perempuan setiap hari Rabu pukul 16 atau 4 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kepada seluruh jemaat GKPA Penjernihan dan teman-teman Aposo Belum, semoga kalian semua sehat selalu ya. Oh iya, udah lama nih kita nggak bergereja, berkumpul bersama, memuji nama Tuhan. Tapi tenang, tanggal 2 Agustus nanti kita sudah mulai bisa bergereja. Tapi ingat, patuhi setiap protokol yang sudah ditentukan, seperti pakai masker, cuci tangan, serta menjaga jarak. Untuk teman yang sakit, lebih baik di rumah aja, nggak usah khawatir. Kita masih tetap ada live streaming kok. Cek aja YouTube-nya GKPA Penjernihan. Oke? Sampai bertemu tanggal 2 Agustus nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, Amang, Inang, Jemaat GKPA, dan kepada teman-teman pelajar CD. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Sangat rindu rasanya untuk berkumpul dan beribadah bersama di GKPA Penjernihan. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah seperti biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Horas. Shalom, selamat hari Minggu untuk Amang, Inang, Opung, dan Jemaat GKPA yang terkasih. Selamat mengikuti kebaktian online hari ini ya. Untuk minggu depan, tanggal 2 Agustus, gereja kita sudah buka kembali. Jadi kita sudah bisa kebaktian di gereja. Tapi tetap harus ikuti protokol kesehatan ya, supaya tetap terhindar dari penyakit dan mencegah penularan. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu, tetap kebaktian di rumah ya. Kita kebaktian online melalui live streaming. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati.